Kapolri yang terhormat, perkenankanlah saya memberikan saran terkait penahanan Roy Suryo CS. Saya dalam posisi netral. Saya tidak pernah memberikan komentar apakah benar ijazah asli atau tidak. Saya dalam posisi netral, dan proses hukum biarkan terjadi karena sudah berjalan. Namun saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi lebih bijaksana mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Kasus ini sudah terkait dengan berbagai aspek, terutama aspek politik. Saya tidak mengatakan Roy Suryo bersalah atau tidak, namun situasi negeri kita ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Sekalipun proses hukum terjalan terus, namun alangkah bijaksana tahan rumah aja atau minimum tahanan kota. Ya, itu saran saya. Saya tidak ada motivasi politik. Saya benci politik. Saya yakin Bapak tahu, sebelum Bapak mencapai pangkat kapten di kepolisian, saya sudah jadi pengacara dari Bapak Prabowo dan keluarganya sejak tahun 1998. Ya, jadi saya tidak ada maksud apapun, saya tidak memihak siapapun, hanya tolonglah demi negeri kita ini, cukuplah ditahan rumah atau tahan kota. Dan oke, kalaupun proses peradilannya berjalan terus, sebaiknya jangan ditahan. Hanya saran dari seseorang yang netral, saya tidak memihak siapapun. Salam Hotman 911. Kalau kita mendengar dari penjelasan Polda Metro ya, bahwa ini penangkapan ini dilakukan dalam rangka untuk kepentingan penyerahan berkas, karena tahap kedua itu setelah ada P21 yang diserahkan itu adalah pertama berkas, kedua tersangka, ketiga barang bukti. Nah, untuk tersangka ini ada berbagai cara menyerahkannya, bisa dipanggil, bisa juga ditangkap. Nah, ditangkap tapi kita tidak tahu apakah kelanjutan penangkapan ini ke penahanan atau tidak. Karena misalnya 1 kali 24 jam dia bisa saja ditangkap, selesai ditangkap diserahkan ke penuntut umum. Di penuntut umum kita tidak tahu apakah ini akan ditahan, apakah akan dibebaskan. Karena Polri tidak boleh campur tangan lagi. 100% kewenangan itu ada pada penuntut umum. Tidak boleh dicampuri. Penuntut umum bisa tidak menahan, dan bisa juga setelah dia pelajari lebih lanjut dia menghentikan penuntutan. Bisa. Jadi ini kemudian seseorang yang ditangkap, bahkan seseorang yang ditahan, itu kita harus hormati azas praduga tak bersalah. Dia belum dikatakan bersalah. Nah, sampai tingkat penuntutan pun belum bersalah, masih ada kebebasan untuk jaksa selaku penuntut umum menghentikan penuntutan. Masih bisa. Kemudian bisa juga jaksa mengatakan tidak perlu kami selama sidang untuk dia ditahan, karena melihat perilaku dia selama disidik dia bagus, tidak ditahan. Nah, tentang apakah mengapa tidak dipanggil saja diserahkan, mengapa harus ditangkap, nah ini yang bisa menjawab adalah Polda Metro. Dia punya kepentingan subjektif, ya kita tidak bisa, saya tidak bisa mendahului, ini karena begini-begini, karena saya ini sudah pensiun gitu, 14 tahun, nggak tahu lagi kita apa pertimbangannya. Tapi begitulah ceritanya, Mbak. Baik, berkas perkara ini sudah melebihi ketentuan apa yang diatur di dalam hukum acara pidana maupun pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun, pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Berkas perkara kalau sudah dilimpahkan itu semua berarti sudah menjadi tanggung jawab jaksa. Berkas perkara
Kalau sudah dinyatakan lengkap, berarti pihak kejaksaan atau jaksa peneliti menerbitkan P21. Izin kamera Pak. Nah, kalau sudah menerbitkan P21, berarti dalam tempo maksimal 14 hari berkas perkara harus dilimpahkan. Nah, tadi secara informal saya ketemu sama Pak Roy ya, di dalam dasar penangkapan tadi malam apa? Saya mendapat cerita sangat kecewa karena tata cara penangkapan yang pertama ya, itu bukan tata cara penangkapan yang biasa tapi luar biasa. Saya akan tidak ceritakan sampai bagaimana caranya masuk ke dalam rumah dan sebagainya, sampai memasuki kamar yang ada Bu Roy Surya masih di dalam kamar seperti itu. Nah, saya tanya lagi, dasarnya apa Mas? Kok sampai ditangkap? Karena katakan mengulangi perbuatannya. Mengulangi perbuatan apa? Kalau berkas-berkas sudah dilimpahkan, berarti semua yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemberkasan perkara tersebut harus berdasarkan petunjuk jaksa. Ada nggak petunjuk jaksa yang memerintahkan untuk menangkap dan menahan setelah berkas-berkas dilimpahkan? Ini etika penegakan hukum loh ya, Mas Roy atau Bu Dr. Tifa, jangan dilakukan hal-hal yang kira-kira mungkin akan merugikan Bapak Ibu sendiri dengan mengulangi perbuatannya. Kan dialog seperti itu kan harus dibangun. Kepolisian Republik Indonesia itu senjatanya bukan M16, bukan revolver, bukan pistol, tapi komunikasi. Jadi otak, mata, mulut, nurani polisi itu harus jadi satu. Seperti itu. Saya sangat kecewa dalam hal ini karena tadi seperti Bu Dr. Tifa, penangkapannya seperti teroris. Beliau akan melaksanakan ujian. Begitu di dalam kendaraan mau keluar, dipepet dari belakang dan dari samping. Bu Tifa bukan teroris, bukan pelaku kejahatan yang serius. Ya, dari awal tidak ditahan. Penahanan itu kan ada kewenangan yang diberikan kepada, bukan hak loh ya, kewenangan penyidik untuk dapat menahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, tidak melarikan diri atau mempersulit penyidikan dan tidak memulai perbuatannya. Kalau itu peristiwa pembunuhan akan ditahan di awal pertama kali, bukan berkas mau dilimpahkan pada kejaksaan. Apakah bisa berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap kemudian disisipi dengan penahanan? Nggak bisa. Nanti hanya pelimpahan administrasi tanggung jawab tentang tersangka dan barang bukti seperti itu. Ya. Jadi setelah saya membaca situasi ini tadi semua, saya membaca lagi cari informasi tentang bagaimana dulu ada petisi 50 di zaman Presiden Soekarno. Kemudian bagian Pak Hugeng sebagai mantan Kapolri bicara dengan hati nurani. Seorang mantan Kapolri yang memiliki integritas. Saya belajar dari Pak Hugeng. Saya belajar dari nurani selama saya bertugas di kepolisian. Jadi sekali lagi penyidik seharusnya bertindak secara profesional, proporsional, dan selalu menggunakan nurani. Nah kalau seperti sekarang ini mau dibawa ke mana? Ke Ramadjati, ke rumah sakit, biasanya dokter bisa didatangkan ke sini. Apa susahnya? Bukan kita mengatakan saya melarang, bukan ya. Tapi kan ada etika yang bisa diatur. Ya kebetulan keduanya ini sebagai peneliti. Jadi ini yang harus dihormati hak-hak seseorang. Saya kata saya tidak melarang, silakan. Tapi kalau misalnya mau dibawa kemana-kemana, tujuannya apa? Bisa didatangkan. Kok biasanya juga ada seorang tersangka akan ditahan pada saat tertangkap pertama kali, mau ditahan pertama kali, dokter didatangkan. Apakah setiap tersangka 500-an atau 400 atau 100 atau 50 dibawa semua? Mau dibawa semua ke rumah sakit? Itu hal yang luar biasa. Ya, kecuali ada sakit yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, ada penyakit dalam dan sebagainya. Silakan. Itu ada permintaan dari pihak keluarga atau penasihat hukum. Ya, saya menyikapi situ. Jadi sekali lagi saya sekarang bicara dengan nurani saya. Saya tidak membenci Polri, justru saya memperjuangkan jangan sampai Polri diobok-obok oleh DPR dan undang-undang kepolisian. Ya. Saya bicara sama teman-teman di luar sini, tidak ada lagi pensiunan tamtama, pensiunan bintara di polisi. Semua tamtama bintara di polisi kalau pensiun pasti sudah jadi perwira. Itu yang harus diperjuangkan oleh undang-undang kepolisian, bukan pensiun 59 seperti itu contohnya. Jadi saya sebagai seorang purnawirawan, saya bukan yang berhenti berbakti pada kepolisian, dan saya tetap memperjuangkan Polri. Kalau saya kritik itu demi kebaikan Polri ke depan, seperti itu. Bukan saya benci Polri. Kalau saya benci Polri, saya diamin aja polisi mau dibawa masuk jurang sama orang-orang politik, silakan. Tapi saya aman di sini, seperti itulah. Terima kasih. Polda Metro Jaya kembali melakukan blunder. Hari ini melakukan penjemputan secara paksa terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Ini menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya atau lembaga kepolisian secara umum masih dikuasai, masih dikendalikan oleh antek-anteknya Jokowi. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini.
Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak berupaya untuk melarikan diri. Bahkan mereka aktif dalam kegiatan apapun. Diskusi kebangsaan ataupun apa, mereka aktif. Tetapi ada narasi yang mengatakan bahwa ada upaya penghilangan barang bukti, upaya melarikan diri, dan lain sebagainya. Itu dijadikan dalil untuk menangkap mereka. Ini kejahatan yang sangat brutal yang dipertontonkan oleh Polda Metro Jaya. Bukannya Jokowi yang tidak pernah menunjukkan ijazahnya, yang selalu menghindar dari panggilan pengadilan, yang diperiksa. Di mana aturan yang menentukan bahwa lembaga kepolisian punya kewenangan, punya hak untuk menentukan ijazah itu palsu atau tidak. Yang memutuskan itu pengadilan. Tetapi seolah-olah lembaga kepolisian sudah memastikan, sudah meyakinkan kepada publik bahwa ijazah itu adalah asli. Di mana barometer hukum di Indonesia yang kita mau terapkan, yang kita mau ikuti. Kalau lembaga kepolisian sendiri masih dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan. Saya hormat dan bangga kepada pejabat-pejabat kepolisian yang sudah menerapkan aturan-aturan menegakkan hukum yang sesuai dengan undang-undang. Tetapi bagi mereka-mereka yang melakukan atau menegakkan hukum atas dasar kepentingan, atas dasar pesanan, kalian semua adalah penjahat yang berseragam. Mau dibawa kemana negeri ini? Saya memohon dengan hormat, Bapak Prabowo mengevaluasi lembaga kepolisian secara menyeluruh. Siapa yang terlibat dalam kasus ini? Periksa semua mulai dari Kapolrinya Listio Sigit sampai pejabat-pejabat terkait di bawahnya. Kalau orientasi mereka masih atas dasar patuh dan taat kepada geng Solo, ini sangat berbahaya untuk negeri ini. Ketika anak bangsa ingin menyuarakan kebenaran, ketika anak bangsa ingin membuka sesuatu yang dianggap tidak lazim, justru itu ditersangkakan, justru mereka tertindas. Kapan mau maju negeri ini kalau misalkan lembaga penegak hukum sendiri tidak bisa menegakkan hukum secara profesional? Saya secara pribadi mengecam keras apa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Ini tindakan brutal, tindakan kesewenang-wenangan. Tidak ada panggilan, tiba-tiba dijemput secara paksa. Saya sangat mencintai lembaga kepolisian, dan lembaga kepolisian wajib dibersihkan, wajib diselamatkan dari orang-orang yang berperilaku jahat, yang melakukan tugasnya atas dasar kepentingan, atas dasar pesanan. Salam waras, salam nasional sejati. Saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Stigmata Nusantara. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.